Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini, sesuai dengan apa yang saya katakan pada video sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kalian dengan istilah dokumen objek model atau bisa disingkat DOM. Sejauh ini, website-website yang kita buat itu masih bersifat statis, di mana setiap perubahan yang kita ingin tampilkan, baik itu perubahan dari styling CSS kita, atau elemen HTML kita, itu kita harus merefresh dulu browsernya untuk melihat perubahan terbaru. Sekarang masalahnya, apabila kita ingin membuat suatu website yang interaktif, tentunya tampilan itu akan berubah-ubah ya. Misal kita ingin membuat website di mana jika seorang user menekan suatu tombol, maka website itu akan secara otomatis merubah tampilannya. Nah, ketimbang kita harus menunggu user tersebut menekan tombolnya, lalu kita mengganti tampilan websitenya dan memerintahkan user tersebut untuk merefresh halaman websitenya, kita bisa menggunakan yang namanya DOM atau Document Object Model. Sederhananya, DOM itu memetakan setiap elemen pada website kita menjadi sebuah objek yang dapat kita manipulasikan. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan JavaScript untuk memanipulasikan sebuah elemen pada website kita. Di kiri sini kalau kita perhatikan, kita memiliki sebuah website sederhana yang hanya memiliki bagian head, body, title, dan sebuah button. Dan di tengah sini ada sebuah struktur dari dokumen kita yang kita lihat pada browser. Nah, tugas browser dalam kasus ini selain menampilkan halaman website, dia itu juga mentranslate atau mengkonversi sebuah HTML menjadi bentuk DOM. Apabila kita jalankan website ini ke dalam browser, yang sederhananya browser itu lakukan adalah merubah masing-masing elemen serta data-data di dalamnya menjadi sebuah struktur yang menyerupai pohon. Jadi, model pohon ini adalah bagaimana kita dapat merepresentasikan elemen-elemen kita ke dalam bentuk DOM. Kita dapat melihat bahwa semua elemen dalam HTML kita telah diubah menjadi bentuk objek ya, menjadi sebuah objek. Dan hubungan mereka satu sama lain dapat dipetakan dalam diagram pohon ini. Jadi misalnya bagian head adalah turunan dari objek HTML, tetapi head dan body itu bersaudaraan. Mereka bukan turunan satu sama lain. Dan segala sesuatu yang terdapat di dalam dokumen HTML kita itu dijadikan sebuah objek oleh browser kita yang dinamakan dokumen. Di sini, pada project video sebelumnya, saya telah menambahkan beberapa elemen HTML pada website kita dan menghapus styling dan JavaScript-nya. Di sini ada elemen heading 1, input dalam bentuk sebuah checkbox, button dengan tulisan klik saya, dan sebuah unordered list dengan 3 item. Yang pertama adalah sebuah tag anchor hyperlink yang mengarah ke google.com. Di sini saya juga telah menginstal sebuah plugin Chrome yang bernama HTML3 Generator. Plugin ini gratis ya untuk diinstal ya. Pada dasarnya, plugin ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan apa yang dilakukan browser kita ketika kode HTML kita dirubah menjadi sebuah DOM ya. Jadi, seluruh pohon ini dapat kita sebut sebagai dokumen. Dan di dalam objek yang kita miliki yaitu HTML itu berisi dua ranting, yaitu head dan body. Sekarang, jika kita hanya menulis dokumen ke dalam konsol, lalu kita cek output yang kita dapat melihat seluruh file HTML yang kita miliki saat ini. Sekarang, kalau kita pergi ke anak elemen pertama yaitu HTML dengan mengetik first element child, dokumen titik first element child, kita bisa melihat bahwa outputnya adalah segala sesuatu yang ada pada objek HTML tersebut. Sekarang saya coba melangkah lebih jauh ya dengan menanyakan browser, siapa anak pertama dari anak pertama dokumen ini. Kita bisa melihat bahwa jika dokumen adalah semua ini, dan anak pertamanya adalah HTML, maka first element child-nya dari HTML adalah ini, head ya. Kita bisa lihat bahwa outputnya adalah bagian head dari website kita. Jadi, seperti yang sudah saya tunjukkan pada video sebelumnya, kita bisa menggunakan JavaScript untuk memilih elemen HTML dan memanipulasi isi elemennya dari hello menjadi goodbye dengan menggunakan yang namanya query selector. Tapi sebenarnya ada banyak cara lain untuk melakukannya.
Sekarang saya telah menambahkan beberapa kelas dan ID ke halaman website kita supaya kita bisa mencoba cara-cara yang berbeda untuk memilih elemen di dalam DOM. Yang pertama, get elements by tag name. Sederhananya, yang keyword ini lakukan adalah mencari elemen pada dokumen kita dengan tag tertentu. Misal di sini kita ingin mencari elemen dengan tag li atau list ya. Di mana di sini outputnya adalah sebuah tipe data array. Tipe data array ini sederhananya hanyalah sebuah tipe data yang dapat mengandung berbagai data-data lainnya secara berurutan di dalamnya. Jika kita cek outputnya di sini, dia mengembalikan list-list yang ada di dalam dokumen HTML kita. Seperti yang kita lihat di sini, kita memiliki 3 elemen list, sehingga array di sini mengandung 3 list tersebut yang kita cari. Keyword lainnya yang bisa kita gunakan adalah get elements by class name. Fungsi ini memungkinkan kita untuk memilih elemen berdasarkan nama dari kelasnya. Apabila kita lihat codingan HTML kita, saya telah memberikan kelas pada beberapa elemen ini. Misal elemen button di sini ada kelas btn, sehingga kita bisa memilih tombol itu dengan menjalankan dokumen .getElementByClassName, lalu nama kelasnya. Dan yang terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah getElementsById. Dari namanya cukup menjelaskan ya, dimana misal kita buka file HTML kita di sini, misal di sini kita ingin memilih elemen yang memiliki ID title, maka outputnya akan menghasilkan elemen heading 1 yang sudah saya buat. Dan satu lagi, kita juga dapat memanipulasi styling dari sebuah elemen. Misal saya menggunakan ini elemen dengan ID title lagi. Lalu saya tambahkan style, lalu color atau warna, lalu saya ubah warnanya menjadi merah. Nah, dia akan berubah juga ya. Nah, ini yang dimaksud sebagai memanipulasikan elemen menggunakan DOM. Jadi, ketimbang kita harus merefresh website kita hanya cukup menjalankan beberapa kode DOM untuk mengubah tampilannya secara langsung, sehingga website kita menjadi lebih interaktif. Demikian, itulah penjelasan dasar mengenai dokumen objek model atau DOM serta contoh-contoh penggunaannya dengan memakai JavaScript. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.